tabungan. Tabungan adalah hutang bank kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah pemilik tabungan dan dikelompokkan ke dalam hutang jangka pendek dalam neraca karena tidak adanya batasan jangka waktu dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sehingga harus dikelompokkan ke dalam hutang jangka pendek. Jenis-jenis tabungan. Ada 7 jenis tabungan. Yang pertama, tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia karena cara untuk mengajukannya mudah dan prosesnya sangat cepat. Yang kedua, tabungan berjangka. Tabungan berjangka adalah tabungan yang dikeluarkan oleh bank tertentu selain bank konvensional. Yang ketiga, tabungan haji. Tabungan haji digunakan untuk nasabah yang ingin berangkat haji dengan mudah dalam waktu tertentu. Yang keempat, tabungan investasi. Tabungan investasi digunakan untuk nasabah yang bertransaksi jual beli saham. Yang kelima, tabungan anak saat ini. Anak-anak diperbolehkan mempunyai tabungan agar mereka lebih hemat dengan uang yang mereka miliki saat ini. Di sarana penarikan tabungan. Yang pertama yakni buku tabungan. Buku tabungan merupakan buku yang wajib dimiliki oleh seorang nasabah. Buku ini memiliki fungsi yakni untuk mengetahui informasi saldo yang dimiliki oleh seorang nasabah, dapat digunakan untuk penarikan, penyetoran, dan sebagainya. Buku ini dapat digunakan ketika kita akan melakukan penarikan pada bank, sehingga langsung memotong saldo yang ada pada buku tabungan tersebut. Selanjutnya yakni slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir yang akan digunakan oleh seorang nasabah yang hendak melakukan penarikan, yakni berisi nama nasabah, nomor rekening, sejumlah uang yang akan ditarik, dan tanda tangan. Slip penarikan ini digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Yang ketiga yakni kwitansi. Kwitansi merupakan bukti penarikan yang didapatkan oleh seorang nasabah yang telah melakukan penarikan. Kwitansi ini isinya tidak jauh beda dari slip penarikan yang di dalamnya terdapat nama nasabah, nomor rekening, sejumlah uang, dan tanda tangan. Dan yang terakhir yakni kartu ATM. Ya, asing lagi bagi kita, apa itu kartu ATM? Ya, benar, kartu ATM yakni kartu yang wajib dimiliki oleh seorang nasabah ketika ia memiliki tabungan pada bank yang dimilikinya. Kartu ATM merupakan kartu mungil kecil yang terbuat dari plastik yang dapat kita gunakan untuk mengambil uang sewaktu-waktu. Tak harus kita mengambil uang di bank, karena dengan kartu ini kita dapat mengambil uang yang terdapat pada mesin ATM terdekat. Selanjutnya, akuntansi tabungan. Akuntansi tabungan terdiri dari yang pertama, pembukaan tabungan, yang kedua, penyetoran, yang ketiga, penarikan, yang keempat, tata cara perhitungan bunga dan pembukuan bunga, yang kelima, penutupan. Akan membahas tentang pembukaan tabungan. Pembukaan tabungan adalah awal nasabah menjadi nasabah tabungan. Setiap nasabah yang akan membuka rekening tabungan baru wajib mengisi formulir pembukaan tabungan yang isiannya mengenai data pribadi nasabah. Selain mengisi formulir pembukaan tabungan, nasabah harus menyerahkan fotokopi kartu identitas dan memberikan contoh tanda tangan yang diserahkan kepada bagian yang bersangkutan. Yaitu tentang setoran tabungan. Setoran merupakan aktivitas pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Setoran tabungan bisa berupa tabungan, giro, deposito, dan kredit. Slip ini bisa digunakan untuk berbagai macam, yaitu setoran tunai dan setoran non-tunai. Setoran tunai merupakan aktivitas di mana kita menyetorkan uang secara tunai kepada pihak bank. Sedangkan setoran non-tunai tidak berupa uang, tetapi kita bisa menggunakan sarana yang lain seperti pemindah bukuan, transfer in, dan setoran clearing. Tabungan selanjutnya adalah penarikan tabungan.
Penarikan tabungan sendiri adalah pengambilan dana oleh nasabah bank dari rekening tabungannya. Pada dasarnya, pengambilan tabungan itu tidak dibatasi oleh nominal. Misal, kita mau ambil uang tunai 50 juta atau di atas 100 juta. Kita harus konfirmasi terlebih dahulu ke pihak bank. Supaya apa? Supaya si penggagas besar ini bisa menyediakan persediaan uangnya dan transaksi itu bisa cepat diproses. Penarikan tabungan ada dua, yaitu penarikan tunai dan penarikan non-tunai. Untuk penarikan tunai sendiri, nasabah datang langsung ke bank terdekat, kemudian dengan membawa cek, slip, atau buku tabungan, kemudian diarahkan petugas ke bagian teller. Yang kedua adalah penarikan non-tunai. Penarikan non-tunai sendiri adalah nasabah tidak secara langsung mengambil uang tunai, tetapi menggunakan sarana selain dari ATM ataupun buku tabungan. Untuk selanjutnya yaitu penutupan rekening tabungan. Pada penutupan rekening tabungan seorang nasabah, tabungan dilakukan pada tempat cabang penerbitnya, karena seluruh proses penutupan harus diketahui dan disetujui oleh bank penerbit tabungan yang bersangkutan. Halo, di sini saya akan membahas tentang metode perhitungan bunga tabungan. Metode perhitungan bunga tabungan terdapat tiga. Yang pertama metode saldo terendah, yang kedua metode saldo rata-rata, yang ketiga metode saldo harian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode saldo terendah. Biasanya bunga tabungan berdasarkan saldo terendah dikalikan dengan suku bunga dikalikan jumlah hari dalam sebulan laporan dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Berikut contoh dari saldo terendah. Yang kedua, metode saldo rata-rata, dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap harinya dibagi dengan hari pada bulan tersebut. Berikut contoh dari metode saldo rata-rata. Yang ketiga, metode saldo harian, di mana dihitung berdasarkan saldo hariannya dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Berikut contoh dari metode saldo harian.